Dengan cepat si ayah keluar rumah dan seketika itu juga ia mendapati anaknya tertidur di tengah-tengah pangkuan Tuhan-Tuhan mereka. Assalamualaikum, semangat pagi para jawara surga. Sebelum kita mulai, pastikan kamu tekan like dan subscribe bagi yang belum. Terima kasih dan semoga dalam rahmat Allah. Amin. Dajjal bukanlah jin ataupun makhluk lain. Ia adalah seorang manusia dari keturunan Adam yang ajalnya ditangguhkan sebagai pendusta dan penebar fitnah terbesar yang lahir dari keturunan Yahudi atau Yahuza. Dalam berbagai riwayat, Dajjal kelak akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir zaman. Dan peristiwa ini menjadi salah satu tanda-tanda terjadinya hari kiamat. Samirah adalah suatu negeri kecil di Palestina yang selanjutnya akan menjadi sebuah negara besar pada masa Nabi Daud alaihissalam dan bahkan akan menjadi ibu kota kerajaan Bani Israel warisan Nabi Sulaiman alaihissalam. Namun jauh sebelum itu terdapat satu keluarga penyembah berhala dari keturunan Yahuza atau Yahudi. Baik suami ataupun istri merupakan pasangan yang berasal dari perzinaan antar mahram dan kelak mereka akan melahirkan anak yang paling membahayakan bagi mereka bahkan seluruh umat di dunia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas beberapa hal seperti tipu daya setan kepada orang tua Dajjal, kesialan kedua orang tuanya, dan hukuman hakim agung kepada si ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah kisah kelahiran dan kesialan orang tua Dajjal. 1. Masuknya setan ke dalam saluran reproduksi orang tua Dajjal. Silsilah keluarga Dajjal merupakan keluarga yang menyembah sebuah patung berhala yang mirip dengan sapi betina. Tetapi sebenarnya berhala itu bukanlah sekedar patung sapi betina biasa, melainkan setan durjana yang menyerupai dirinya sebagai patung sapi betina tersebut. Setiap hari mereka menyembelih hewan dan menyiapkan minuman arak untuk disuguhkan kepada berhala sebagai penghambaan dan ketaatan mereka kepada patung berhala tersebut. Dan setiap paginya mereka menemukan sisa dari apa yang mereka kurbankan. Mereka menyangka hal itu sebagai tanda bahwa Tuhan mereka meridhoi apa yang mereka lakukan dan memohonlah pasangan tersebut agar mendapatkan anak laki-laki. Maka setan pun masuk ke dalam saluran reproduksi laki-laki penyembah berhala setiap kali ia mencampuri istrinya. Jadi setan pun ikut mencampuri istrinya itu bersama-sama suaminya. Dan sesuai yang ditakdirkan oleh Yang Maha Kuasa, akhirnya terjadilah kehamilan dari pasangan tersebut. 2. Tipu daya setan kepada orang tua Dajjal. Pada malam yang sangat menakutkan, diiringi hembusan angin, badai salju, dan hujan lebat, pasangan suami istri itu mendengar suara dari patung sapi betina tersebut yang memberitahukan bahwa ia telah meridhoi keduanya. Bahkan katanya ia memerintahkan malaikat untuk mengaruniakan kepada mereka seorang anak. Tetapi jika keduanya tidak memperbanyak ketaatan dan persembahannya serta tidak banyak menumpahkan darah kurban, maka ia akan mengganti anak laki-laki itu dengan anak perempuan. Dengan penuh khidmat, keduanya bersujud dan bersimpuh di hadapannya dan menegaskan bahwa mereka menginginkan anak laki-laki. Lalu patung atau setan itu menyuruh mereka untuk menyembelih seekor sapi besar yang gemuk, kemudian meletakkannya di hadapan berhala tersebut. Mereka berdua dilarang masuk untuk masuk ke tempat itu sepanjang malam.
Dan pada akhirnya, setelah 30 tahun usia perkawinan mereka, wanita itu pun hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki yang diidam-idamkan oleh si suami. Sungguh setan telah mempermainkan mereka berdua, karena sesungguhnya setan tidak mengetahui apa yang benar-benar akan terjadi. Apakah anak dalam kandungan itu perempuan atau laki-laki? Dan jika Allah berkehendak menentukan anak tersebut perempuan, maka setan akan memberitahukan kepada pasangan suami istri itu bahwa mereka tidak diridhoi atau keduanya tidak ikhlas dalam pengorbanannya atau dengan alasan lainnya. Bukankah jin sangat menyukai segala macam kebohongan, penipuan, dan kepalsuan? 3. Anak yang paling berbahaya dan kesengsaraan si ibu. Namun, setelah beberapa tahun, ada sebuah keanehan yang terjadi pada anak laki-laki tersebut, bahwa kedua matanya cacat sejak lahir. Anak itu hanya bisa diam dan hanya bergerak beberapa kali saja, sehingga orang tuanya menyangka bahwa anak itu lumpuh atau Tuhan-Tuhan mereka memurkai si anak tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayah dan ibu Dajjal itu melewati perkawinannya selama 30 tahun tanpa melahirkan satu anak pun. Kemudian lahirlah dari mereka seorang anak laki-laki yang buta sebelah matanya. Ia menjadi orang yang paling berbahaya dan paling sedikit manfaatnya bagi kedua orang tuanya dan bagi umat manusia. Kedua matanya tertidur, tetapi hatinya tetap terjaga. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya. Kemudian orang tuanya menyajikan sesajian tanda ketaatannya, tetapi tetap saja anak laki-laki itu tidak mengalami perubahan. Dan selain itu, anak tersebut suka tidur malam dan siang hari, serta jarang bangun untuk mengisap air susu ibunya yang berbadan besar, hingga mengakibatkan payudara ibunya mengalami pembengkakan hebat dan menimbulkan panas yang luar biasa. Lalu 2 bulan kemudian ibunya pun meninggal dunia. 4. Bergerak menuju setan dan awal kesialan si ayah. Ya, bukan hanya ibunya saja yang merasakan kesengsaraan. Si ayah pun juga demikian. Setelah kira-kira berusia 4 tahun, anak itu mulai bergerak. Padahal sebelumnya ia belum bisa berjalan. Anak itu hanya bisa minum seteguk susu kambing, kemudian ia tidur lagi. Tiba-tiba pada suatu malam, ada satu keanehan terjadi ketika orang tua si anak tertidur. Si anak terbangun dan berusaha untuk merangkak, bergerak seperti balita, berjalan ke arah patung-patung berhala. Ketika terbangun, ayahnya kebingungan dan kaget luar biasa karena anak laki-lakinya itu sudah tidak ada di tempat tidur. Dengan cepat si ayah keluar rumah dan seketika itu juga ia mendapati anaknya tertidur di tengah-tengah pangkuan Tuhan-Tuhan mereka. Lalu ayahnya pun memanggil dan bertanya kepada para tetangga di sana, siapa yang memindahkan anak laki-lakinya. Tetapi tetangganya itu malah tidak mempercayainya. Mereka mengira bahwa ayahnya lah yang telah memindahkan anak laki-laki itu ke pangkuan Tuhan-Tuhannya. Bagaimana tidak membingungkan, karena sepengetahuan penduduk di sana, anak itu lumpuh dan hanya bisa duduk dan tertidur saja. Sontak berita tentang anak laki-laki itu seketika tersebar dan orang-orang pun datang berduyun-duyun untuk menyaksikan dari dekat kejadian aneh yang terjadi pada anak laki-laki tersebut. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mencari berkah darinya, tanpa terkecuali pejabat tertinggi di kota tersebut, yaitu Hakim Agung. Na'udzubillahi min zalik.
5. Fitnah Dajjal untuk si ayah dan hukuman Hakim Agung. Kemudian Hakim Agung ingin memiliki anak itu yang dianggap dapat membawa keberkahan. Maka diutusnya mata-mata untuk membuat siasat. Lalu dihadapkannya si ayah kepada hakim kota dan dipaksa untuk mengaku bahwa kabar berita itu adalah hasil rekayasa dirinya semata. Karena itulah si ayah dipaksa untuk mengaku bahwa dirinya lah yang telah mengangkat anaknya dan menaruhnya di pangkuan patung sapi tersebut. Dan karena si ayah menyangkal tuduhan itu, ia dipenjara dan harus menerima siksaan demi siksaan. Sementara anaknya diambil oleh hakim dan dirawat di dalam istana. Harus diakui bahwa pada masa itu tidak ada yang berhak dituruti titahnya kecuali Hakim Agung yang menguasai negeri tersebut. Lalu tiba-tiba muncullah protes keras dan serangan dahsyat yang menginginkan kematian setiap orang yang menyembah sapi betina. Ketika si ayah melihat dan merasakan bermacam-macam siksaan, terpaksalah ia berbohong. Lalu ia mengumumkan di hadapan hakim dan penduduk negeri bahwa tidak ada Tuhan selain hakim dan bahwa tidak ada yang dapat memberi manfaat dan menimpakan bencana selain hakim. Hanya hakimlah pembawa berkah dan membagi-bagikannya. Dengan pengakuan bohong itu, hakim pun berkenan untuk segera mengeluarkannya dari penjara dan agar anaknya dijaga dengan hati-hati dan tidak boleh keluar dari istana hakim. Ayah Dajjal diusir dan tinggallah ia sebatang kara karena ulah anaknya itu. Dalam keterasingan si ayah meninggal dalam penderitaannya. Ia meninggal karena menderita penyakit Al-Zabbah, Al-Sadriyah, Al-Mutakarrorah, yaitu penyakit tekanan batin berkelanjutan. Si ayah meninggal disebabkan oleh watak anaknya yang sangat berbeda dari anak-anak lain dan si ayah pun tidak menerima manfaat sedikit pun bagi dirinya. Setelah ayahnya meninggal, anak laki-laki itu tinggal di istana di bawah pengawasan sang hakim. Bagaimana kisah selanjutnya? Silahkan di-subscribe karena kita akan bahas kisah menarik selanjutnya insya Allah. Dan yang perlu dicatat adalah kisah Dajjal ini membutuhkan analisa dan riwayat yang sahih lainnya selain yang diceritakan dari referensi buku dan literatur yang kami sampaikan. Dan jika memang kisah tersebut benar adanya, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi rahmat dan taufik sehingga bisa selamat dari fitnah Dajjal di akhir zaman nanti. Wallahu a'lam bishawab. Dan mohon beri kami sedikit dukungan dengan cara like videonya. Lalu di-share pengetahuan ini agar lebih bermanfaat dan menjadi pahala juga berkah buat kita semua. Amin. Balighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku walau satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Lihat video yang lainnya juga ya. Insya Allah manfaat semua. Dan terakhir silahkan komentar. Terima kasih para jawara surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.